Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara yang pertama. Waktu yang pas. Terima kasih dan doanya dan doa bersama-sama. Terus selanjutnya saya serahkan kepada yang punya hajat, ketua umum dari Gol. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya buat teman-teman kita sama teman-teman Gol juga. Terutama juga yang saya hormati Pak Agus, dan kita juga kedatangan tamu juga dari pihak Jarum, sama nanti ada dari pihak Sisma ya. Nanti bidding. Itu Sok mana kan sini? Ayo masih. Ayo mana? Sok, biar aja. Ayo deh. Jaga mana? Kilo di. Nanti ada beberapa hal yang mau disampaikan dari pihak Gojek, dari Satgas Gojek, sama nanti ada penyampaian dari pihak Jarum, sama nanti mungkin ada yang dari pihak Sisma kalau misalkan ada yang datang gitu ya. Nggak tahu nanti apa yang bakal mau dibahas, ya saya juga belum tahu karena dia belum ngasih tahu apa yang bakal dibahas nanti. Sebenarnya sih nggak ada acara inti, nggak ada acara terlalu ini ya internal dalam macam, kita cuma ini silaturahmi aja karena sudah hampir 3 sampai 4 bulan lah kita nggak pernah ada acara kumpul bersama kayak gini. Kita kami ini kan selalu pokoknya sekarang visual, kopdar visual, ya ini lah kopdar visual lah, kopdar online ya. Kemungkinan banyak mitra di sana pengen ngadain acara kopdar, pengen mengerjakan punyanya dan menyatakan sesuatu sama pihak Gojek juga, cuman kemungkinan pihak Gojek juga belum bisa ya bagus ya untuk acara kopdar kumpul banyak lah. Ini sengaja kita undang teman-teman buka sama Pol aja, mungkin dari perwakilan kita nanti bisa menyampaikan kepada mitra-mitra apa yang keluhan mitra rasakan, itu kita bisa meredamnya gitu ya. Intinya mah mungkin nanti bakal disampaikan ke Agus ya lebih lanjutnya. Ya mungkin silakan Bagus, mungkin mau disampaikan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita selama ini hampir 1 tahun lebih ya belum. biasanya kumpul kopdar di suatu tempat untuk wilayah Indramayu, tapi sampai saat sekarang ini belum bisa terlaksana karena terkendala dengan COVID-19. Jadi pihak manajemen Gojek ini tidak memperkenankan untuk kumpul-kumpul dulu karena di Jakarta juga dari mulai lockdown tahun 2020 sampai saat sekarang masih ada pemberlakuan pembatasannya, pembatasan untuk kita untuk kumpul. Makanya dari pihak Gojek belum bisa mengadakan kopdar dikarenakan ya kendala tersebut kan COVID-19. Nah, diantaranya selama ada keadaan COVID ini melanda di Indonesia, ini ada beberapa karyawan dan mitra Gojek juga yang kena
Jadi makanya dari manajemen Gojek sementara waktu bukan ditiadakan ya, tapi mungkin melihat situasi, kalau memang situasi sudah normal kembali, mungkin akan diadakan kembali untuk kopdar. Mengenai masalah kendala di lapangan bisa melalui WA grup atau langsung saya, atau bisa langsung ke supervisor. Mungkin di setiap WA grup itu ada nomor telepon atau WA-nya supervisor, misalnya di Cirebon. Ya, mungkin sudah diketahui juga kalau memang di Cirebon ini tidak seperti dulu, karena personil juga dibatasi. Dari kemarin itu mulai karyawan 15, saat sekarang ini cuma hanya dua dengan bagian GoFood ya. Nah, terus yang lainnya ini security dengan satgas untuk di kantor Cirebon. Nah, sementara waktu memang supervisor satu ini tidak bisa kemana-mana, karena kalau meninggalkan kantor ini takutnya ada pelayanan DSU atau ada keluhan dari mitra yang datang ke kantor tidak bisa terlayani kan. Jadi tadi pagi ribut masalah kopdar itu ya, karena itulah istilahnya supervisor ini terbatas waktunya dan tidak bisa kemana-mana. Kalau memang kopdar di kantor mungkin bisa, tapi kalau memang di kopdar misalkan keluar dari kantor itu kemungkinan masih belum bisa, dan ada suatu perintah atau memang larangan dari manajemen Gojek. Dan nanti kalau memang apabila ada kendala, ada keluhan dan ada pertanyaan yang menyangkut Gojek di lapangan, monggo misalkan langsung ke saya atau memang share di grup juga nggak apa-apa. Mungkin nanti supervisor juga baca itu, kalau memang ada kendala itu mangga silakan. Jadi mudah-mudahan kita berdoa supaya COVID-19 ini lenyap dari bumi Indonesia khususnya ya. Amin. Amin. Kalau memang normal lagi, insya Allah mudah-mudahan kita ada pelaksanaan kopdar kembali. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya. Selanjutnya dari pihak Jarum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Agus ya, salam kenal juga teman-teman Gol sama Gurka yang saya cintai. Terima kasih sudah masih terus bermitra dengan kami, dengan pihak Jarum. Saya masih kagum sama teman-teman Gojek, Gol sama Gurka khususnya, Gojek sama Gojek Grab. Sampai saat ini kondisi pandemi yang sekarang kan masih agak sulit ya, tapi teman-teman Gol sama Gurka masih untuk Gojek sekaligus masih tetap semangat dalam mencari nafkah, apalagi kumpul kayak gini juga ya. Lalu terus ya harapan saya di sini mah semoga sampai kedepannya nih akan selalu bermitra dengan kita sih. Apapun kondisinya, apapun misalnya teman-teman butuh apa, calling ke kita bisa support ya, support. Pasti apapun kegiatannya kita pasti kita bantu. Sama teman-teman masih saling menjaga koordinasi dengan kita. Sama minta maaf juga Mas Adi. Biasanya kan saya sama Mas Adi. Mas Adinya lagi ini kebetulan lagi ada pertemuan dengan pihak kafe, jadi dibagi dua. Jadi nggak bisa datang, salam aja ke teman-teman. Nggak
paling itu aja ya. Kedepannya mas semoga jaga aja produknya yang bagi para perokok ya, semoga terus bermitra dengan kita. Kedepannya mau ada program atau misalnya teman-teman mau ngajuin acara apapun pasti kita support. Itu aja palingnya. Ini aja menjelang Lebaran ini biasanya Ada pos ya? Ya, dari biasanya yang kita ajukan ini untuk masalah pos pengamanan dan pos singgah ya, itu posko itu kan. Nah nanti karena saya mendengar dan membaca juga Kapolri ya, perintah langsung untuk Kapolda dan polres-polres yang biasanya dilalui oleh pemudik, nah itu mulai diakses untuk pos pengamanan ya. Gitu lah. Jadi kayaknya sih untuk tahun sekarang ini kepolisian juga mendirikan pos pengamanan ya, gitu. Jadi kita mengikuti aja. Biasanya kalau memang seperti itu kita mengikuti aja, karena kita ini ya mungkin dari Jakarta mah saya lihat bagan dan lihat jumlahnya mitra Gojek di Jakarta itu hampir antara 15 sampai 25 ribu. Itu makanya kalau mudik ini separuhnya aja udah lumayan gitu kan. Tapi emang rata-rata kayaknya sih mudik kalau memang diperbolehkan oleh pemerintah. Karena tahun kemarin tidak boleh keluar ibu kota kan gitu. Ya mudah-mudahan dari Jarum mensupport gitu kan. Ya, mensupport mungkin rekan-rekan kita mitra ini akan mengadakan pos singgah Posko ya untuk singgah mitra Gojek kan gitu. Ini rencana juga kalau emang diizinkan atau emang sudah ada dari kepolisian ada pos pengamanan, kemungkinan awal puasa kita cari tempat untuk pengamanannya, untuk posko. Biasanya emang disinggahin oleh mitra kita juga banyak juga sih, gitu kan. Waktu tahun 2018 ya, 19 masih ya, 19 itu emang kita mengadakan di pos Celeng dengan di pos Windasari. Dua titik karena dari pihak rekan kita yang di Jatibarang yang menginginkan membuat pos sendiri karena kalau memang di Celeng terlalu jauh kan. Nah kemungkinan kita juga akan bertambah lagi nih karena dari pihak mitra kita yang ada di wilayah Indramayu Barat rencana akan mendirikan juga untuk poskonya gitu. Jadi 3 titik. Nah mungkin antara 3 titik jangan 2 kan barat. Kalau kitanya rencana sih hanya digabung nanti. Kira-kira terjangkau dari Jatibarang dengan wilayah kota Indramayu. Karena nanti di posko ini bergantian juga yang jaga gitu kan. Itu aja mas. Ya patok. Siap kan. Nanti informasi aja ya. Barangkali kita bisa. Biasanya kalau udah mau ada posko kita juga ngadain lagi, ngumpul lagi. Betul. Ada buka dalam lagi. Barangkali bisa bukber dulu lah sebelum meeting kan. Oh pasti kalau ngumpul Harus ya. mungkin Jam berapa ya? Jam berapa bukber? Jam berapa bukbernya? musola. Aman. Tadi kita aja. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Jarum yang sudah mensupport teman-teman dari Gol Community maupun dari Buta Community. Mudah-mudahan support yang Jarum berikan kepada kita bisa bermanfaat dan juga bisa berkepanjangan dan berkesinambungan.
Dilaku ini pernah dilaku berapa kan mandi. Kali ada program-program apa nanti Iya. sampaikan aja ya. Insya Allah nanti teman-teman juga siap membantu juga. Ya khususnya sih kita menunggu event-event dari Jarum nih. Yang kayak dulu mas. Iya. Ya. Kapan Dan gitu? sebagainya. Tapi ya masalah. Tapi barangkali ada ini pertanyaan Barangkali dari teman-teman Abu Bakar. abu ada Kak, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan sebelum Ditutup. Aku mangan. Kalau dingin gimana? dan ada tambahan. Bapak yang menyampaikan apa tuh? Nah itu paling tanggapan dari teman-teman Jola ini berapa? Itu kan banyak banget yang menu yang satu contoh kayak tadi lah yang masuk misalnya kayak gitu kan. Nangannya gimana ya? kalau cancelan itu memang kita harus tahu ya riwayat masalah customernya ya. Tadi pagi saya lihat itu customer itu ratingnya bagus dan orderan juga biasa. Nah setelah di cancel itu kesana emang dia tidak anu lagi. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan itu kan tetap ada ngaruhnya ke Betul. super gitu ya. Betul. Ya, cuman kalau memang kita misalkan memang ada cancelan seperti itu, segera ditelepon aja atau CS atau memang bantuan apa gitu. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada CS kayak gitu, kita langsung ke customer gitu, telepon customer. Nah, itu nanti keluar pengaduannya. Kalau memang itu kan nanti apa yang dianu customer gitu kan, misalkan memang dia sudah dapat tumpangan atau memang dia mengendarai kendaraan lain ya dibagiin aja gitu. Tapi memang dia tidak jadi jalan kalau memang sekiranya customer ini tidak melakukan otomatis ya itu. Nah, itu juga kita tadi siang itu konfirmasi dengan IT Gojek itu kalau memang kita customer ini kita bekukan atau memang kita tutup gitu kan, nanti tidak ada yang order nanti. Tapi kalau misalkan cancelan dilakukan sama customer, nah supaya bisa Performa. kan dari IT-nya itu supaya jangan ngaruh ke Dari performanya gitu Pak. Otomatis masih otomatis itu caranya gitu ya. Nah itu saya masih mengutarakan seperti itu dan ini masih lagi dalam hal pembedakan juga karena Gojek ini servernya masih dilakukan otomatis tersebut kan. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Dan ini maraknya yang terkena suspend juga ini masalah GPS ya. Nah itu otomatis dari IT Gojek ini mengetahui kalau HP kita melakukan cek GPS itu ada, karena mungkin aplikasi atau download kita pernah download apa, nah download tersebut itu ada indikasi ke GPS ya gitu. Nah ini rekan kita yang ini saya masih usahakan ini Rudi Hartono itu kena dia awal dia kena tidak dapat apa ya 3 hari itu Parudi. Rudiarto ya Parudi. Ya Parudi. 3 hari Parudi Rudiarto nama. Rudiarto nomor di iya. 7 hari. langsung tergacor Pak. Kalau
Kalau memang 7 hari Pak Rudi. kelihatan lagi, ini langsung PM. Itu biasanya Tapi masih angker Pak Rudi. 7 hari masih Harus angker. ganti HP-nya. Banding ditolak. dia tuh biasanya aplikasi yang ada hackernya itu kalau tahu saya yang dilarang sama Gojek atau aplikasi Biar tuh Rudi pun. ada 3 Pak Rudi. Mana lo urus Rudi pun. Oh ya. banyak cuman yang berkaitan dengan yang di dalamnya itu dia ada hacker atau set GPS-nya. Kayak satu contoh misalkan bawaan pabrik ya. Iya, bawaan pabrik kayak sakit aja. Kita kan sakit biasanya kan buat saling tukar data ya, saling tukar aplikasi. Ternyata dia itu yang dilarang sama Gojek. Sakit. Iya, sakit, musik bosan, operan mini, sama apa lagi tadi siang dia. Saya baru tahu itu. Kawan-kawan sih. Oh, ya gini kan kamu. Aplikasi yang biasa kita gunakan ada. Kenapa gitu? Bang Pak, ya saja, Bang ngalu ya. Ya, buat yang ngono. Oh, seri ngaruh, seri semua ya wis, buat coba. Seri dibuang gacor wis iki. Kalau iki gacor ya. HP bawaan. Yang kedua itu dulu yang ada Yang kedua seri teh. Lah kada seri teh. memang ada terbawa GPS-nya gitu. Nah, Rudy ini sudah saya sarankan seperti itu. Dia lakukan semua. Kira-kira kimchi. Jadi restart Resto manual kasih double nggak bisa beli dihapus. pabrikan gitu ya. Jadi Yang pesawat udah- Pak Rudi itu bukan ke fake Pak. Jadi Pak Rudi sering pakai ke modus pesawat Pak. Mode pesawat. Mode pesawat. Jadi Tapi dia ininya HP-nya baru 2 bulan sih. Mode pesawat. Pak Rudi. Jadi baru. Si gacor kan? 2 bulan ya. ya jadi biasanya kalau misalkan Suspend. dia nggak matiin, Hitung dina. modus pesawat. Modus pesawat gitu Pak. Jadi pas begitu dia nyalakan, kebetulan nggak di titiknya yang tadi dimatikan, jadi dia sudah jalan kemana, dinyalakan lagi pesawatnya. Jadi si GPS-nya, Kita sering buat pesawat. si GPS-nya itu sering telat gitu Pak. Soalnya Kita sering beli Bang Juri bilang tuh sering mau pesawat baik, jadi pesawat. Orang gacor sih. Aku ya. Enggak, kalau gini, kalau mau gacor, liburin dulu 5 hari. Wah, 7 hari. Perlu gimana 7 hari? Paling 7 hari. Perlu gimana? Itu nggak memang dia. Iya. Oh, tapi gimana sih? Masih berapa? Masih mulia nih, masih mulia. Cuma notif baik lah. Apa ya? Ada notif. Yang notif itu Sudah notif dari 3 hari. 3 hari. Nggak apa-apa, masuk aja. Insentif. Lihat tulisan ini tuh notif Ya, pernah ya. 7 hari. Ayo Pak. Kalau ini sih Pak, yuk materi mana yuk. Salam. Kayak rasanya double itu bisa dilihat nggak Pak? Kayak ada dua bisa manual nih. Nah, ini saya ada ini ya, apa untuk minggu depan nanti saya ajukan untuk Zoom meeting. Zoom meeting nanti untuk wilayah Ciawi Majapahit. Nanti bukan narasumber ya, untuk sebagai apa namanya, sebagai acuan, sebagai mensupport kita lah, rekan-rekan kita ini. Itu ada Pak Kumis ya, itu dia memang deliver Gojek yang di Jakarta, yang apa deliver terbaik juga 2020 ada. Nanti ada 2 orang yang nanti silakan nanti tanya sebanyak mungkin apa yang dilakukan kita di sini, kendala apa, terus bagaimana dia apa namanya menjalankan order supaya gacor, supaya apa namanya yang mendapat penghasilan yang lebih baik kan gitu seperti itu. Nanti tanyakan aja siapa namanya, kalau nggak salah Pak Mulyono kan gitu. Driver. Jadi,
001 ya, Pak Kumis mah. Pak Kumis 001 Mulyono ya. mah 01. 001. Ya. Nanti Driver nanti pertama. saya share itunya, link Zoom-nya nanti itu minggu depan, nanti saya waktu harinya nanti saya nyusul ya. Nyusul karena kesiapan dari Pak Mulyono ini juga dengan driver yang terbaik 2020. Itu mungkin dari Jakarta semua. Dia akan ikut Zoom nantinya mensupport mitra-mitra kita yang di wilayah khususnya Jayu Maja Kuning. Dan dia itu ada semacam komunitas yang didirikan oleh Pak Mulyono. Nah, setiap bulannya dia bisa mengumpulkan dana untuk menyantuni anak yatim dan kaum duafa seperti nanti dia juga cerita juga nantinya seperti nanti mohon rekan-rekan juga mengikutilah Zoom itu. Nah nanti saya minta waktu kalau emang di Indramayu kan antara jam 10-12 itu agak lowong ya, atau emang Lagi banyak lagi. Lagi rame-ramenya. Biasanya dari jam 3 sampai jam 4. Nah, jam 3 jam 4. berubah-berubah sih, waktu berubah-berubah. Tahun dulu sebelum COVID ini sore kan gacor kan gitu ya, siang nggak. Saya kepercayaan, pokoknya kalau waktu renggang itu waktu anak-anak pada tidur itu jam 2 sampai jam Tahu sih. Nanti waktu itulah ya. Kita mau biasa Jam baik. 14 sampai jam 16 ya nanti kita lakukan Zoom dengan Pak Mul. Dan semoga rekan-rekan menyempatkan diri untuk ikut Zoom meeting. Itu aja, terima kasih. Selanjutnya ini setelah kita ada kedatangan tamu dari Susu Kurma ya, betul. Ya. Dari di sini kita kedatangan dari Susu Kurma. Ya begini kita adanya barangkali susu kurma, istilahnya apa tak? Ya barangkali dari pihak susu kurma mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman dari Gol Community maupun dari Gurka, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Mbak, perkenalkan nama saya Mas Zulkarnain. Waduh, Saya Nabi. masih Indramayu tapi udah hijrah di Jogja dari tahun 2014 ceritanya Pak. Jauh nih. Tapi sebelumnya saya bersyukur berkenalan dengan silaturahmi, niat saya silaturahmi ke orang-orang Indramayu, saudara-saudara saya semua di sini. Terima kasih tuan rumah bisa menyediakan tempat buat tujuannya sih pengennya silaturahmi dulu ya Pak. Ya. Karena saya sempat nyari kerjaan susah, bayar utang susah, kemudian jalannya silaturahmi Pak. Lunas utangnya itu. Silaturahmi tapi ke Jogja ceritanya. Singkat cerita memang saya keluarga di sini Pak. Istri di Monas dan termasuk bintang 5 kalau kata Mas Samsudin tadi. Kok bintang 5 ya kalau aku sering beli makanan kalau GrabFood gitu, pokoknya luar biasa lah servisnya ya. Saya juga lagi banyak belajar sistem aplikasi yang terbaik kayak gitu. Jadi singkat cerita Pak, saya 2000 ini singkat cerita aja ya. Saya 2010 tuh sempat punya pabrik gitu di Bogor Pak. Sempat punya pabrik di Bogor. Waktu itu umur saya 25 Pak. Sekarang saya sih 33 ya. Terus 25 saya bikin pabrik. Pakai modal bank kan salah. Jadi ini saya jadi sharing aja Pak. Saya nggak ngambil di modal.
Jadi pas saya gabung sama orang Cina, namanya juga pengen belajar. Itu saya minjem uang bank Pak, namanya kur gitu kan. Kalau kita pengen usaha kan nggak punya modal, dana kur wajib. Dari 5 juta saya ya mungkin pakai jaminan orang tua. Jadi kebetulan orang tua ini nggak punya apa-apa, cuman guru ngaji aja Pak. Tapi dari set jaminan rumah itu cuma 200 juta karena pinjaman saya bagus. Akhirnya dapat pinjaman terakhir singkat cerita kurang lebih 5 miliar ceritanya gitu. Akhirnya saya bikin pabrik itu Pak. 2 tahun duitnya habis. Kurang ajar. Bener-bener habis, stres kan. Waktu itu kurang lebih memang masih 27. Jadi ini urusan ini. Untungnya istri saya nggak minta cerai Pak. Kamu jangan minta cerai ya, gimana kamu minta cerai? Soalnya anak saya waktu itu udah 4 Pak. Dan dia kan usia 19 tahun gitu Mas. Nah terus saya karena memang basic saya pernah mondok SMP itu di Gontor ceritanya Pak. Saya gini, jalan keluar sebuah masalah itu cuma 3, katanya 3 kata kiai gitu ya Pak. Sholat, sabar, silaturahmi. Pokoknya perbaiki sholat tuh saya sabar, jalan keluarnya silaturahminya saya main Pak, ya main-main aja. Pokoknya ada kolektor yang nagih atau apa, bodo amat lah, bismillah. Pokoknya Pak harus bayar Pak, kalau nggak bayar ada yang mohon maaf ya, saya kadang-kadang suka ngomong kiri bajingan juga belajar dari dia. Kalau nggak bayar bapak ini saya bunuh, ada yang kayak gitu Pak. Saya bilang kalau kamu bunuh saya nggak apa-apa, saya tobat dulu sih. Punya kesempatan kan Pak ya. Akhir singkat cerita Pak, saya silaturahmi ke teman saya jadi guru SMU Negeri 2 Cirebon Pak, di Cirebon. Nah, dia itu jualan susu kambing etawa. Saya nggak tahu Pak, 2014 kok ada ya susu kambing. Setahu saya susu janda ya. ini biar nggak ngatur ya Pak. Itu ada susu kambing. Nah, saya coba jual di Indramayu Pak. Kebetulan saya ada toko herbal dulu di sini di jalan, kalau di orang Indramayu di sini jalan apa ya? Jalan Talang Tembaga. Di situ. Nah, di situ saya ada buka toko herbal. Ya detik-detik terakhir lah mungkin udah mau out. Lagi cari jalan keluar mulu, nasi utang 5M itu. Nah singkat cerita Bapak, terus saya ngejualin susu kambing punya teman saya itu. Bro dari mana susunya? Kok ada ya susu kambing? Nah saya baca di Google, oh ternyata nih susu kambing ini, mohon maaf, kesukaan susunya mohon maaf Nabi kita. Oh iya berarti bagus dong gitu kan, Nabi kan kuat terus itu kan. Nah akhirnya saya coba dijual di Indramayu, laris. Bu, orang bolak-balik beli susu. Saya tanya, saya sendiri belum minum. Ibu, itu susunya cocok ya? Oh cocok Pak. Saya tadinya tulangnya sakit semua ya katanya, minum ini cocok. Bisa ya gitu. Akhirnya namanya juga dunia online, zaman saat itu udah ada ya BlackBerry mungkin ya. Saya searching pabriknya. Pabriknya Jogja. Nah akhirnya saya berkunjung ke Jogja, saya bilang Pak, saya punya skill, saya ini jiwanya sales, tapi jangan ngerjain saya ini owner juga. Saya bisa bantu jualin barang Bapak ke seluruh Indonesia, karena kan jaringan saya sudah ada kan Pak ya. Gimana caranya Pak? Ya udahlah kita bagi hasil. Jadi misalnya contoh waktu itu 2014 saya jualin susu itu, saya nggak sebut mereknya ya karena sekarang saya udah punya pabrik sendiri. Jadi etika ya. Pak saya bantu jualin susunya ya. Siap, dapat berapa Pak? Ya paling Bapak dapat 300 rupiah. Kurang ajar sebenarnya. 300 rupiah ya, tapi kalau kontaineran iya juga sih ya. Ya saya coba Pak. Ya bismillah, yakin kalau ini tuh apa ya, usaha itu harus total gitu. Sholat udah, sabar udah, tapi kan harus ikhtiar. Begitu juga bapak-bapak mencari peluang apapun yang mendapatkan uang halal. Saya berterima kasih adanya Grab dan Gojek juga. Selama ini saya
suka bergantungan. Keluarga saya tetap makan sampai pulang pergi dari istri pertama, istri kedua. Jadi si Mas itu suka antar saya, Mas antar kemana? Nomor 2. Jadi yang 1 2 di sini, Pak. Jadi saya singkat cerita, Pak, saya jadi bagian dari perusahaan itu. Tapi saya cuma dapat royalti, Pak. Singkat cerita, 2 tahun utang tadi lunas, ya Allah. Benar-benar bantuan pertolongan Allah itu mudah gitu. Kalau kita, maaf ya, kalau kita artinya menjalankan yang sesuai dengan yang Allah minta itu. Nah, singkat cerita, saya 2020 ini, Pak, saya dengan atas nama diri saya, memang saya bikin pabrik ya kecil-kecilan lah, rumah-rumah kayak gini gitu loh, Mas. Nah, 2020 kemarin dari awal Januari bikin pabrik. Ya karyawan pelan-pelan ada 50 sampai dengan 100 orang sekarang tapi di Jogja ya Pak, di daerah Turi. Nah, kenapa saya juga masih sering bolak-balik ke sini karena memang ibu saya masih ada, Pak, bapak masih ada. Pokoknya kamu jangan sering di Jogja, balik baik itu. Siap kata saya. Jadi saya lebih sering juga ke Indramayu karena anak istri saya ada di sini karena untuk menemani orang tua. Jadi lahirlah saya bikin susu kambing etawa plus buah kurma. Ceritanya gitu. Ya saya berharap kalau saya, mohon maaf Pak, kalau saya pengen nyari kaya dari perusahaan kemarin saya sudah dapat rezeki yang kalau secara logika 5 miliar saya lunasin dalam 2 tahun, berarti kan ya mohon maaf saya tidak menyebutkan angkanya, bersyukur aja Pak. Dan saya nggak merasa hebat nih, masih ada lagi orang yang lebih hebat dari saya tidak merasa. Itu adalah semua titipan, Pak. Makanya titipan itu yang berat itu adalah menjaga mata dari pandangan yang tidak baik, contoh perempuan. Ya Pak ya, lebih baik daripada saya nakalin perempuan saya nikahin, bener ya Pak? Tapi lumrah laki-laki, tapi kan silahkan boleh 4 gitu, tapi jangan dikencingin, dinafkahin. Kalau ada yang tersinggung maaf. Pasti ada tersinggungnya. Karena memang laki-laki tuh godaannya sebenarnya kalau harta, tahta, sekarang kuota ya. Karena di dalam kuota ada wanita. Jadi begitu juga saya lemah dalam menghadapi problematika kewanitaan, sehingga saya ngomong Pak dalam hal ini usaha ya dan keluarga. Ini kan ayah kan udah ya alhamdulillah berhasil. Aku suka sama dia, masa nggak boleh saya bilang? Kan boleh dalam agama gitu ya Pak ya. Ya yang penting kan adil gitu. Ya udah aku kasih dulu rumah, gampang. Cuma rumah kan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, saya memperkenalkan diri, saya berkeluarga, beristri 2, anak 5 jadinya. Membangun perusahaan ini, saya itu kalau mencari kaya cukup Mas. Dari dari pabrik yang sebelumnya saya pernah kerjasama. Terus saya bilang, bos, saya izin keluar, luar biasa Bapak ya. Nggak apa-apa. Gimana royaltinya? Royaltinya ditinggalin Pak. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya nggak all out terhadap perusahaan saya kan masih menjual produk mereka. Ya. Akhirnya saya inovasi. Bagaimana susu ini bisa diterima oleh masyarakat sehingga susu ini bisa bermanfaat. Terutama mudah-mudahan saya juga semoga minta doa bapak-bapak, mas-mas di sini, mbak-mbak, siapa tahu saya juga bisa bikin pabrik di Indramayu. Kan kita ini kan udah ada kerjaan, siapa tahu juga bisa ngebawa yang lain. Dan itulah nilai bapak. Kayak gitu. Oh iya, susunya mana ya Mas? Ya, saya dari tadi saya melihat contohnya nggak ada. Ini asistennya mana ya? Saya ambil sendiri. Oh keluar ya? Oh ada di mobil dia masa? Benar. Gak apa-apa nungguin ya Pak ya. Jadi sekilas saya kasih tahu Pak. Man, Saya juga sebenarnya ini Pak, punten saya nambah lagi, enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu. Ya tadi kembali lagi, senanglah dengan kumpul-kumpul silaturahmi begini. Saya senang. Apalagi hal positif, benar nggak Pak?
saya seneng banget gitu. Kalau ada orang ada kumpulan nggak datang sayang. Jadi dia temennya cuma dia sendiri sama istrinya. Kalau saya justru hobi mendatangi teman-teman. Ya walaupun apa adanya yang mau dia sampaikan kita dengerin kan Pak, kita namanya komunitas. Karena dalam silaturahmi itu Allah menjamin umur yang panjang, rezeki yang luas gitu kan. Dari situ Pak ceritanya, dan insya Allah nanti ada produknya saya bagikan. Bapak-bapak boleh jualan. Sistemnya gimana Mas? Sistemnya jualannya bebas aja, karena selama ini saya sudah punya distributor Pak. Nah saya kan memang iklan juga kan, karena kan memang ada tim marketing online saya juga bersyukur responnya bagus Pak. Ternyata orang Indonesia sudah mengenal. Ada yang udah belum kenal susu kambing Etawa Pak. Ya, saya belum pernah, saya belum Lihat dulu kayaknya udah yang putih biru ya. Saya pernah ada tahu. Tapi susu Jawa mah udah kan. iya. Anak kan senengnya waktu Terus tahu. dari Pak Jul juga nanti Iya. mitra Gojek di Indramayu ini kalau terdaftar sih ada 300-an lebih. Itu terbagi dengan wilayah Dasi Barang dengan Indramayu Barat Selatan. Ini grade Pak. Gojek. Nah, untuk wilayah Ciayu Majak Kuning itu saya lihat itu 2.400-an, termasuk Kuningan, Majalengka, Cirebon Kota itu seperti itu. Mungkin Pak Jul mungkin di Cirebon belum ya untuk masalah ini dipromosikan. Cirebon sebenarnya ada beberapa titik yang saya pernah supply, tapi belum bisa. Tapi saya tuh saya mengambil market yang paling besar itu ada di Jabodetabek. Ya. Kemarin itu karena memang kita sering iklan di daerah sana, gitu. Alhamdulillah beberapa orang posting. Sistemnya gimana Pak? Karena memang bagi saya perusahaan yang baru berdiri dan tidak tidak memiliki modal seperti perusahaan kelas kakap kayak gitu. Artinya kurang lebih di bawah, katakan di bawah 10 miliar artinya itu ya. Jadi kan itu seperti perusahaan sari roti, dia berani supply dulu kayak gitu kan ya Pak. Baru kita ambilin. Nah, saya belum sanggup seperti itu. Artinya saya melalui reseller aja Pak. Contoh reseller, kalau Anda bantu saya penjualan sebanyak 70 karton seumpama saya kasih reward, contoh iPhone misalnya senilai 30 juta kayak gitu kan. Kan mantap ya Pak ya. Berarti bisa bersama dengan saya. Boleh. Karena kemarin beberapa saya kasih juga Pak, karena ya reward ya. Saya bersyukur dan inovasi produknya itu dari produk yang pernah saya jual itu lebih baik. Kalau kemarin susunya mohon maaf 5%. Nah, kita naikin menjadi 10 kali lipat dari kemarin. Karena supaya harapannya saya dengan doa itu orang mengkonsumsi itu tadinya sakit apa sih? Ada kesembuhan insyaallah. Karena di pabrik saya itu 24 jam kita steril mulut itu Pak. Karena saya nggak tahu kalau kita mau bukan ini produk hebat kan kecap nomor 1 juga nggak boleh juga ya Pak ya. Lebih baik ya kita pasrah aja bahwa ya Allah mudahkan nih produk ini. Engkau turunkan kambingnya tawa, engkau juga turunkan susunya. Saya mah cuma penyebar aja. Ya kira-kira supaya bermanfaat kayak gitu. Target saya mudah-mudahan semoga dimudahkan Pak ya, kalau ini pabrik udah di Jogja berjalan, saya akan bikin cabang pabrik di Indramayu kayak gitu. Sehingga saya ingin memperluas jaringan pekerjaan di seluruh Indramayu. Nanti insya Allah barangkali ada kesempatan untuk wilayah Cirebon Boleh, Kota Pak. dengan Cirebon, barangkali kita ada kopdar juga nanti Jadi semua dapat royalti ya Pak bisa. ya? Soalnya bener nggak? Nah, ini pertanyaannya nih, mungkin teman-teman juga R-nya. Takutnya kalau saya nyebutin yang itu kan takutnya yang lama gitu. Ini R-nya umumnya ini apa gitu produknya gitu kan. Oh iya, R-nya. Contoh R-nya gimana? Ya kayak misalkan dari tiap jarum kan ada WP gitu kan. Iya. Nah, dari umumnya ini susunya ini mereknya apa Merknya gitu. pas kurma Pak. Jadi pas susunya, pas kurmanya itu. Jadi ada pertanyaan Pak yang mohon maaf orang Cina agak kurang ajar sama saya. Mas, telepon. Padahal saya pikir serius ya. Susu kambing
etawa sama susu kambing yang saya biasa di malam hari minum, yang di malam hari itu apa bedanya? Kurang ajar Pak. Saya bilang kalau susu kambing etawa Bapak boleh diminum kapan saja. Nah kalau yang di rumah diminum jangan di sembarang tempat. Diminumlah sebelum tidur. Ayo. Ya gitu Pak. Jadi itu orang Jakarta, tapi saya pikir dia ya, memberikan jawaban pertanyaan yang aneh itu ya. Saya jawab dengan pertanyaan bodoh, saya jawab dengan bodoh juga.